Makasih sudah diingetin. Pak Haira bisa mengadmit nggak? Host ibu-ibu. Nggak bisa ya? Oh ya, oke. Sebentar ya. Masih banyak Mungkin yang kalau join. soalnya tidak ada fitur co-host sih, Bu. Iya ya. Langsung host. Oke. Kita lanjutkan tadi sampai koherensi ya, sampai koherensi. Jadi kalau kebenaran koherensi itu kebenaran yang pernyataannya itu bersesuaian. Jadi saya contohkan tadi bahwa Unisa itu ada 2 kampus, Unisa itu berada di Jogja, itu adalah dua pernyataan yang bersesuaian. Keduanya masih membicarakan kampus Unisa. Dan kesimpulannya pun bersesuaian bahwa Unisa itu terdiri atas 2 kampus di Jogja, seperti itu. Nah, kalau diimplementasikan ke penelitian yang mungkin besok kalian di semester 5 mungkin baru akan membuat karya tulis seperti itu. Ini nanti pensinkronannya adalah ketika kalian mau meneliti apa. Misalkan meneliti tingkat religius sekelompok waria di desa X misalkan seperti itu. Nah, secara koherensi nanti kesimpulannya di bagian akhir kalian harus tetap fokus pada apa yang kalian teliti. Harus fokus pada tingkat religius sekelompok waria di desa X. Harus fokus pada itu. Tidak bisa kemudian secara kesimpulan itu keluar dari itu. Misalkan yang kalian simpulkan itu menjadi tingkat ekonominya, atau yang itu kemudian menjadi alasan tingkat religiusnya itu istilahnya tidak sebagai sosok yang religius, istilahnya seperti itu, tapi malah menyoroti tingkat ekonominya. Nah, secara koherensi ini kemudian menjadi salah gitu. Karena kalau koherensi itu harus bersesuaian antara pernyataan pertama dengan pernyataan berikutnya, seperti itu. Kemudian teori kebenaran lainnya ada teori pragmatis. Nah, ini yang saat ini banyak digunakan atau banyak terjadi gitu. Karena biasanya orang akan melakukan sesuatu ketika itu ada gunanya. Nah, ketika ada gunanya inilah secara pragmatis itu disebut sebagai benar. Selama mendatangkan faedah, selama mendatangkan manfaat, itu secara pragmatis itu dipandang sebagai benar. Nah, kemudian teori kebenaran yang terakhir itu adalah teori agama. Kalau ini terkait dengan tentang keyakinan kita masing-masing, tentang keyakinan kita masing-masing, bagaimana dengan meyakini sesuatu itu dikembalikan lagi pada keyakinan terhadap kitab kita, terhadap Tuhan kita. Nah, itu kalau 3 tadi itu secara akal, kalau teori agama ini secara keyakinan, Ini teori kebenaran antara lain ada 4 ini, nanti bisa kalian lanjut tambahan lagi dengan membaca dari sumber buku Filsafat Ilmu. Kemudian selanjutnya mengenai pengetahuan itu, kemudian apakah pengetahuan ini kemudian sama dengan ilmu? Nah, kan kemudian muncul pertanyaan seperti itu. Tadi saya sampaikan di awal bahwa pengetahuan itu segala sesuatu yang menyebabkan kita menjadi tahu,
Kata dasar pengetahuan kan tahu ya, itu bisa disebut sebagai pengetahuan. Sesimpel apapun itu, istilahnya seremeh apapun itu bisa menjadikan sebuah pengetahuan untuk kita. Karena pengetahuan ini jenisnya macam-macam. Ada pengetahuan sehari-hari atau pengetahuan biasa, ada pengetahuan agama, ada pengetahuan ilmiah. Nah, itu macamnya ada banyak. Kemudian yang membedakannya dengan ilmu itu adalah kalau pengetahuan karena sifatnya itu masih berserakan ya, sifatnya masih berserakan, jadi hal apapun itu bisa menjadi sebuah pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu adalah pengetahuan yang terstruktur, pengetahuan yang sistematis, logis, objektif, universal, itu disebut sebagai ilmu. Jadi ilmu itu sudah pasti pengetahuan, tapi pengetahuan itu belum tentu bisa menjadi ilmu. Seperti itu. Bedanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke landasan filsafat ilmu yang terakhir, yaitu aksiologi. Nah, untuk aksiologi ini berbicara mengenai nilai. Ketika kalian nanti melakukan sebuah penelitian, pasti akan ada tujuan kalian meneliti itu apa. Itu kan pasti ada. Nah, ini terkait dengan konsep aksiologi. Karena konsep aksiologi berbicara nilai, itu berbicara tentang kualitas, bukan tentang nominal, bukan tentang angka, bukan tentang harga, tapi tentang kebergunaan dari ilmu itu sendiri, seperti itu. Atau tentang nilai ya. Nah, nilai biasanya dalam aksiologi ini itu membahas tentang etika dan estetika. Kalau ini kalian saya yakin sudah, maaf ya, saya di rumah jadi banyak suara alam. Oke, untuk aksiologi berbicara tentang etika dan estetika ini, saya yakin kalian pasti sudah sering dengar tentang etika itu seperti apa, estetika itu bagaimana. Itu saya yakin kalian sudah terbiasa dengan hal itu. Nah, ini saya berikan tentang contoh nilai yang mana itu dibahas di dalam aksiologi, seperti adanya nilai objektif, nilai subjektif, dan nilai-nilai menurut para tokoh. Misalkan nilai objektif itu adalah nilai yang sifatnya berlaku mutlak dan umum, misalnya kan seperti itu. Misalkan tentang etika, mencuri itu tidak baik. Nah, itu kan secara objektif akan disetujui oleh siapapun dan dimanapun kalau mencuri itu tidak baik. Toh juga ada hukum secara pasalnya itu ada. Jika dikaitkan dengan hukum itu ada aturannya secara hukum. Nah, ini secara objektif itu pasti akan disetujui bahwa mencuri itu tidak baik seperti itu. Bedanya dengan subjektif kemudian adalah mencuri itu tidak baik untuk objektif, secara subjektifnya adalah bisa diteliti atau bisa dilihat dia itu mencuri karena apa. Misalkan tentang kisah Robin Hood ya, kisah Robin Hood yang dia mencuri tapi mencuri untuk untuk rakyat banyak, untuk memberikan makan rakyat banyak. Nah, seperti itu. Meskipun dia dengan jalan mencuri, tapi kan output yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang berguna, istilahnya kan seperti itu. Kemudian di sini berlakulah nilai subjektifnya itu. Apakah si Robin Hood ini melakukan kejahatan atau tidak gitu. Ini secara subjektif sifatnya jadi masing-masing gitu. Ya dia tetap jahat karena dia mencuri loh, tapi dia itu mencuri itu digunakan untuk memberikan makan rakyat orang banyak loh. Itu kan ya dia jahatnya tuh nggak jahat-jahat banget. Nah kan mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Ini yang berlaku adalah nilai subjektif. Jadi tergantung masing-masing bagaimana orang itu melihat. Seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis nilai lainnya, ini ada dari para tokoh, ada seperti dari Max Scheler, ada dari Noto Nagoro, dan ada nanti kalian bisa temukan berbagai macam jenis nilai di dalam buku, di dalam jurnal, itu ada banyak yang
mana intinya adalah nilai ini adalah nilai dalam arti kualitas, bukan nilai numerik atau nilai angka. Oke, tiba-tiba keluar. Saya ulang untuk share screen lagi. Ya, oke. Berikutnya saya lanjutkan tentang etika dan estetika tadi, yang mana kalian sudah sering dengarlah tentang hal itu. Etika itu bagaimana dan estetika itu seperti apa. Etika membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan baik dan buruk. Kalau estetika berkaitan dengan selera, apakah itu indah atau tidak indah, bagus atau tidak bagus, merdu atau tidak merdu, dan sebagainya. Dan ini estetika itu berkaitan dengan nilai subjektif tadi, karena tidak setiap orang itu memiliki selera yang sama, istilahnya seperti itu. Nah, ini terkait dengan etika dan estetika. Kemudian bagaimana ketiga landasan ini berada dalam filsafat ilmu? Ini terkait dengan landasan filsafat ilmu secara metafisika, secara epistemologi, dan secara aksiologi, di mana metafisika tadi membahas tentang keberadaan, epistemologi membahas tentang pengetahuan, aksiologi membahas tentang nilai. Lalu secara filsafat ilmu, metafisikanya ini kemudian seperti apa? Nah, metafisikanya dalam filsafat ilmu ini, atau kalian nanti ketika melakukan sebuah penelitian yang secara metafisika, yang akan dipertanyakan adalah apa yang ditelaah sebuah ilmu, gitu. Apa yang nanti kita akan teliti itu apa, kenapa kok milih itu, kenapa, ada apa, yang sesuatu yang mau kita bahas itu ada apa. Kemudian wujud hakiki dari objek tersebut bagaimana? Bagaimana wujud dari apa yang mau kita teliti? Kemudian bagaimana hubungan objek tadi dengan daya tangkap manusia yang kemudian itu bisa membuahkan pengetahuan gitu. Seperti yang saya contohkan tadi tentang tingkat religiusitas tadi, itu kemudian nanti bisa ditangkap oleh orang yang membaca atau yang meneliti, atau yang meneliti itu seperti apa hubungannya gitu. Nah, ini secara metafisika seperti itu. Kemudian kalau secara epistemologi ini berupa proses-prosesnya. Proses-proses dalam kalian meneliti itu seperti apa? Prosedurnya bagaimana? Kemudian apa yang harus digunakan, metodenya seperti apa, kemudian kebenarannya bagaimana, teknik yang mau digunakan apa, seperti apa, kriterianya bagaimana. Nah, ini yang dibicarakan dalam epistemologi gitu. Kemudian satu lagi, secara aksiologi, ketika kalian melakukan sebuah penelitian, itu untuk apa? Untuk apa kok penelitian itu dilakukan, atau untuk apa pengetahuan tersebut digunakan. Nah, kemudian apa sih manfaat dari kalian meneliti itu? Ketika kalian sudah meneliti itu, terus apa? Terus apa yang akan kamu lakukan itu apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya seperti apa? Kemudian terkait dengan nilai moralnya bagaimana? Nilai moralnya seperti apa? Karena kita sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia itu memiliki nilai moral yang sangat tinggi. Kita punya ideologi negara, kita punya kepercayaan atau kitab kita masing-masing bagaimana, kita punya hukum, kita punya adat daerah kita masing-masing seperti apa. Nah, ini yang kemudian besok di dalam penelitian itu kita analisis gitu. Kita analisis itu jika dibenturkan dengan nilai-nilai moral itu bagaimana atau seperti apa gitu. Apakah kemudian bertentangan atau tidak. Nah, ini yang kemudian secara aksiologi itu dikaji. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan landasan ilmu filsafat ilmu. Ada metafisika, epistemologi, dan
aksiologi. Mungkin ada yang mau dinyatakan atau mau dipertanyakan atau seperti didongengi. Boleh kalau mau bertanya atau mau menyatakan, monggo silahkan. Secara general juga boleh, maksudnya enggak yang, mungkin ada yang suka filsafat terus pengen nanya, itu boleh. Enggak yang harus terkait materi juga boleh. Ibu, Ya, Haira? tanya, untuk epistemologi ini seperti kayak 5W1H dari sesuatu yang mau kita teliti, Kak, Bu? Itu bagian dari epistemologi. Bagian dari epistemologi. Jadi, ada lagi, Haira? Enggak, Bu. Oke. Jadi, dalam filsafat, itu kan awal mulanya dulu kan filsafat itu memikirkan segala sesuatu. Jadi sifatnya general sekali. Ya agama, ya ketuhanan, ya politik, ya ekonomi, ya etika, itu kan semuanya campur-campur seperti itu. Kemudian ditariklah gimana agar enak untuk mempelajarinya gitu. Oh, secara metafisika, ini secara metafisika, oh ini secara epistemologi, dan ini aksiologinya. Di dalam metafisika, itu seperti yang dibahas adalah filsafat agama, filsafat ketuhanan, kosmologi, ontologi, dan masih banyak lagi yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya ada dan tidak ada. Tidak adanya ini maksudnya adalah ada yang tidak bisa kita indra, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian epistemologi ini itu yang dibahas itu antara lain ada filsafat ilmu, ada logika, ada metodologi. Nah, ini termasuk dalam yang ditanyakan Haira tadi bahwa 5W1H itu adalah bagian kecilnya dari sekup epistemologi. Itu betul, karena itu terkait dengan pengetahuan. Kemudian kalau aksiologi itu yang berkaitan dengan nilai. Yang dibahas secara umum adalah etika estetika. Yang lebih spesifik lagi ada seni musik, seni rupa, arsitek, itu bagian banyak dari yang mulanya adalah aksiologi ini gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau dinyatakan atau ditanyakan? Ini ada 44 yang join, alhamdulillah banyak. Oke, kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Semoga nggak bingung atau apa istilahnya, bukan bingung atau malah nggak tahu gitu. Tapi semoga kalau bingung tuh malah bagus dia mikir gitu. Tapi semoga kalian sudah paham dengan apa yang saya sampaikan dan minggu depan kita sambung dengan materi berikutnya melalui WAG ya. Melalui WAG untuk hari ini. Oh ya, Akrim silahkan. Dengeran, Bu? Yes, Akrim terdengar. Ya, mau tanya, Bu. Ya. Terkait filsafat. Ini kan tadi dijelaskan salah satu cabang filsafatnya. Iya. Yaitu filsafat ilmu dan logika. Nah, tentunya kalau kita belajar filsafat itu kan, kalau nggak salah itu kan mempelajari terkait bagaimana kita berpola pikir seperti itu. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan itu karena saya banyak dengar-dengar ketika kita untuk mau mempelajari filsafat itu sebelum bahasanya akidahnya gitu kan, akidahnya kuat, salah satunya mempelajari filsafat ketuhanan. Ya, filsafat ketuhanan itu kan mempelajari gimana ada sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan seperti itu. Nah, kalau yang
kalau kita mau mempelajari filsafat, apakah betul untuk kita harus akidahnya kuat, kemudian manfaat kita mempelajari filsafat itu apa untuk di kemudian hari seperti itu. Karena kan juga ada jurusan filsafat seperti tokoh itu yang paling Akrim suka itu Faidun Faris. Siapa Bu? Oh ya, Faiz. di Ya, YouTube ya. iya, di situ keren-keren banget. Jadi Iya, banyak perkataan yang di luar pikiran Akrim itu, Bu. Oh iya ya, oke. betul kok gitu ya. Oh iya. Nah, jadi itu kan kayak yang bengkok bisa jadi lurus, yang bengkok bisa jadi patah gitu. Hmm. Namanya seperti itu. Jadi yang mau ditanyain itu manfaat di kemudian hari itu kalau mempelajari filsafat itu apa, kemudian apakah betul ketika kita mempelajari filsafat ketuhanan itu akidah yang kita perlu dipupuk terlebih dahulu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Akrim untuk pertanyaannya. Jadi kalau filsafat itu kan terkait dengan pola pikir ya. Kalau mau dikatakan kemudian apakah dengan belajar filsafat itu harus akidahnya kuat dulu. Nah, kita tanya lagi gitu. Maksudnya kita tanya lagi adalah kuat itu seberapa? Kuat itu yang kemudian mengatakan bahwa ini sudah kuat, ini belum kuat, itu siapa? Kan jadi seperti itu. Karena filsafat itu adalah sebuah proses, bukan sebuah hasil yang kemudian kita pelajari hasil itu. Filsafat adalah sebuah proses di mana seperti Akrim tadi, dia belajar dengan tokoh-tokoh yang dia baca, itu adalah proses berfilsafat, Bu. Karena filsafat itu terkait dengan pikiran, pola pikir gitu. Jadi kalau mau dikatakan apakah kemudian akidahnya harus kuat dulu, itu tidak. Sebetulnya ini terkait dengan pernyataan saya di awal tadi, di mana ada stereotip bahwa banyak masyarakat yang mengatakan belajar filsafat itu nanti bisa sesat, nanti bisa gila, nanti bisa jadi ateis. Kemudian apakah akidahnya harus kuat dulu? Itu tergantung bagaimana orang itu memaknai dan kemudian melaksanakan berikutnya. Jadi ketika misalkan saya beri contoh, ada filosof namanya Nietzsche. Nietzsche itu adalah seorang ateis. Dia sangat hebat sekali memaparkan bagaimana kok kemudian dia mempercayai bahwa Tuhan itu telah mati. Itu sangat hebat, sangat luar biasa. Tapi kemudian apakah kita akan menganut itu atau menjadikan itu sebagai junjungan prinsip hidup saya untuk saya kemudian mengikut Nietzsche bahwa Tuhan itu telah mati, saya menjadi ateis. Itu balik lagi ke kitanya gitu. Balik lagi ke kitanya bagaimana kita itu mengcompare itu dengan pemikiran-pemikiran yang lain yang kemudian kita pasti akan mempercayai pada satu titik ini yang kemudian saya percayai kebenarannya. Saya memeluk Islam adalah keyakinan saya sebagai yang mana saya pelajari, saya seorang muslim dan itu adalah kebenaran yang menurut saya itu adalah final bagi kehidupan saya. Kan seperti itu. Bukan kemudian belajar Nietzsche misalkan, belajar membaca Nietzsche, ya sudah saya mematuhi itu tanpa harus mengetahui background dia dulu nulis itu kemudian menjadi statement bahwa Tuhan telah mati itu kenapa ya? Itu kan kalau dibaca itu memang sangat luar biasa, itu bisa membawa pikiran kita untuk yakin ke situ bisa. Tapi kita harus lihat dulu historinya itu, kemudian dia menuliskan itu. Kok menuliskan itu bagaimana, kita juga harus tahu itu gitu. Nah, kemudian terkait dengan manfaat filsafat tadi ya. Tadi Akrim nanya, manfaat filsafat itu terus apa gitu. Nah, sebetulnya kalau filsafat itu tidak kemudian begini, misalkan kayak kita belajar ekonomi, kita nanti akan ahli ekonomi, misalkan seperti itu, ahli akuntansi, ahli manajemen. Tapi kalau filsafat itu lebih ke kehidupan kita gitu, lebih ke kehidupan kita, bagaimana kita itu membawa diri kita, membawa
kehidupan kita, karena itu terkait dengan pola pikir dan prinsip hidup tadi gitu. Nah, proses untuk kita mau menjadi seperti apa itu adalah manfaat dari keberfilsafatan kita itu gitu. Misalkan saya contohkan, kalian saat ini adalah seorang maba misalkan. Kalian seorang maba. Kalian mempunyai cara hidup untuk misalkan yang merantau ya, untuk untuk hidup sebagai anak perantauan itu seperti apa dan bagaimana. Saya harus di Jogja itu kuliah selama minimal 3,5 tahun, itu harus apa, harus bagaimana. Nah, itu juga termasuk proses berfilsafatmu gitu. Kalian nggak akan tahu besok kalian itu mau menjadi pribadi yang seperti apa, mau yang kalian itu besok itu istilahnya jadi orang matang atau malah balik ke anak-anak lagi, itu kalian kan saat ini tuh belum tahu. Tapi kalian mempunyai effort untuk membuat kalian itu seperti apa gitu. Untuk membuat diri kalian itu membawakan diri itu bagaimana gitu. Nanti saya di usia 21, saya akan begini, saya akan seperti ini. Itu kalian saat ini tuh sudah merancang dan OTW ke sana. Itu adalah proses berfilsafat kalian terhadap diri kalian sendiri gitu. Itu kalau pemaknaan untuk diri ya, untuk manusia. Tapi kemudian di dalam kehidupan yang lebih lebar lagi, itu juga sangat bermanfaat. Karena hakikatnya manusia itu kan nggak hanya sebagai individu saja, nggak hanya sebagai makhluk Tuhan saja, tapi dia juga sebagai makhluk sosial gitu. Bagaimana kita nanti akan membawakan diri di lingkungan sosial, bagaimana kita bisa bereksistensi di dalam situ dan bisa menjadi diri kita seperti apa, bisa mempengaruhi orang lain seperti apa, itu kan bisa kita setting dari hari ini gitu. Nah, ini namanya sebuah prosesnya ini adalah proses keberfilsafatan. Begitu Akrim. Mungkin ada tanggapan lagi dari Akrim? Leres. Akrim ini orang asalnya dari mana? Wonosobo, Bu. Oh, oke, Wonosobo. Oke, terima kasih Akrim. Mungkin untuk kalau channel tentang filsafat itu ada channel 1%, itu juga bagus. Itu filsafat psikologi. Jadi ada relate gitu antara filsafat dan psikologi di dalam channel 1%. Mungkin sudah ada yang suka juga dengan channel 1%, atau di IG itu ada Shoal ID, Logos ID, itu juga ada, itu juga bagus-bagus, memberikan tentang pemikiran tokoh-tokoh gitu ya. Nah, meskipun kita membaca pikiran para tokoh-tokoh atau mendengarkan tokoh, jangan sampai kita kehilangan keorisinilan kita dalam berpikir juga gitu. Nah, itu yang perlu kita pegang itu. Semua referensi yang kita baca itu dijadikan referensi yang mana itu untuk menjadikan atau membentuk diri kita tanpa kita harus kehilangan cara asli berpikir kita seperti apa. Oh, ini sering ada yang lihat, Tias sering lihat 1% juga ya. Oke, begitu. Krim mau speak up lagi? Ini sih Bu, cuma mau betul nggak sih kalau semisal gini? Tadi kan Ibu dengan penjelasan itu berarti dalam proses berfilsafat itu kita belajar berpola pikir. Nah, ketika nanti kita belajar filsafat berarti nanti yang akan menjadi pola pikir kita untuk menghadapi kehidupan akan bijaksana gitu Bu. Jadi nggak ada hasil yang objektif yang seperti Ibu katakan tadi. Maksudnya nggak ada yang nyata seperti itu. Jadi lebih ke dalam memandangi suatu hal itu apapun.
Betul. Ya, jadi makanya filsafat kan philos dan sophos ya. Philos dan sophos mencintai kebijaksanaan. Kita nggak bisa ngejudge orang itu jelek itu ya sepenuhnya jelek, itu enggak. Termasuk diri kita itu. Diri kita itu pasti balance, baik buruknya itu pasti ada. Pasti ada. Jadi ya filsafat itu tidak 1 tambah 1 sama dengan 2, itu tidak seperti itu. Tapi tergantung bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melihat itu kan sangat tergantung dari manusia itu sendiri. Iya, memang betul seperti yang dikatakan Akrim tadi. Oke, siap. Leres, sampun cekap. Terima kasih. Iya, sama-sama Akrim. Hati-hati Bu. Ya, ada lagi? Ada Bu. Oke, Zakti Wildan. Gini Bu, apakah filsafat yang kita pelajari di era sekarang ini itu sama atau berbeda dengan filsafat yang dipelajari mungkin ribuan tahun yang lalu gitu, seperti zamannya Imam Syafi'i gitu kan? Dari pertanyaan Akrim tadi, saya kan sering dengar sebelumnya gitu ya ceramah dari para ustadz itu. Ustadz, ya. Ya, ilmu filsafat atau dalam Islamnya disebutnya ilmu kalam. Tapi sendiri kan hukuman bagi orang yang mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat itu dicambuk dengan pelepah kurma, lalu dinaikkan atas unta dan diarak keliling kampung sebagai peringatan itulah buat orang-orang supaya tidak mempelajari filsafat. Nah, yang saya pengen tanya di sini, apakah mungkin filsafat yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu berbeda dengan filsafat yang sekarang ini gitu? Oke. Terima kasih Zaki atas pertanyaannya. Jadi filsafat itu karena sangat general ya, sangat general. Itu setiap daerah, bahkan setiap orangnya, tokoh-tokohnya itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jadi kalau dikatakan tadi Imam Syafi'i itu akan memiliki filsafatnya sendiri. Sebentar, ini masih ada yang join. Oke. Imam Syafi'i itu memiliki pemikirannya dia sendiri. Artinya bahwa filsafat itu tidak sama satu dengan yang lain. Jika dikompar dengan filsafat barat, itu pasti tidak akan berbau agama. Jika dikompar dengan Cina, itu pasti akan berbau dengan aliran. Cina itu akan terkait dengan alirannya. Begitu pula dengan Imam Syafi'i ini, dia menentang untuk penerusnya belajar tentang filsafat kalam, kenapa dilarang, itu pasti memiliki historinya sendiri gitu. Kenapa kok kemudian itu menjadi dilarang? Jadi tidak kemudian apa yang dikatakan itu sepenuhnya adalah benar atau belum tentu benar atau belum tentu salah. Tergantung, makanya saya bilang tergantung bagaimana kita memaknai itu dan menggunakan prinsip itu. Apakah itu mau dijadikan kita sebagai senjata, menjadikannya itu sebagai senjata atau sebagai bumerang. Itu tergantung pada diri kita masing-masing untuk belajar filsafat yang kita pelajari itu. Kemudian kalau dikaitkan dengan filsafat zaman now ya, dikaitkan dengan filsafat zaman now, apakah kemudian itu filsafat itu berubah-ubah dengan filsafat yang ribuan tahun yang lalu, misalnya seperti itu. Nah, untuk filsafat ribuan tahun yang lalu itu adalah proses dari untuk dari yang zaman gelap untuk menuju modern, postmodern hingga zaman saat ini sudah memasuki kaum milenial. Itu apakah kemudian filsafatnya berubah? Kalau berubah tidak, tapi berkembang iya. Gitu. Jadi apa yang ada zaman dahulu itu itu tetap dipelajari di zaman sekarang sebagai historisnya, sebagai sejarahnya, tapi saat ini sudah lebih berkembang lagi dibanding dengan zaman dulu gitu. Dan terkait dengan filsafat sendiri itu macam-macam ya, macam-macam. Artinya tidak melulu bahwa filsafat itu berbicara tentang agama, tentang Tuhan, itu tidak melulu itu gitu. Tapi filsafat itu bicara banyak sekali. Entah itu filsafat hukum, filsafat ekonomi, filsafat manusia, itu
general sekali mau bicara filsafat yang mana dulu gitu. Tuh, seperti itu Zaki. Filsafat cinta ada nggak, Bu? Filsafat cinta bisa dibuat cinta dari segi filosofi. Itu bisa, ada webinarnya kemarin. Kita nggak butuh Oh, ini filsafat, Krim. Unisa ya. Gimana? Gimana, Dan? Cinta nggak butuh filsafat. Oh, Butuhnya Dan. dibuktikan ya. Butuh filsafat, Dan. Kesimpulannya yang saya dapat ini kan barangkali mungkin tergantung penggunaannya kali Bu ya. Betul. Mungkin di zamannya Imam Syafi'i banyak para filsuf yang menggunakan keilmuannya untuk menentang ajaran-ajaran agama mungkin ya. Iya. Ya, jadi lihat dulu historisnya atau background-nya kemudian muncul itu bagaimana atau seperti apa, kita perlu lihat itu dulu. Sebetulnya sama kayak Nietzsche yang saya bilang tadi itu. Cuman ini konteksnya Imam Syafi'i. Itu. Jadi kalau menurut Ibu di era sekarang ini kan artinya kayak dalil semua udah dalam memahami agama gitu ya. Kita semua udah ada dalil. Kalau dulu kan zamannya Nabi Ibrahim kan, Nabi Ibrahim juga berfilsafat untuk mencari Tuhan gitu kan. Ya. Tapi yang mengatakan itu kan Nabi Ibrahim. Dulu kan di zaman Nabi Ibrahim itu kan belum sempurna agama. Sekarang kan agama udah sempurna gitu. Apakah masih relevan kita menggunakan filsafat untuk memahami dalil per dalil gitu Bu? Ya, filsafat mana dulu? Maksudnya itu kan sudah istilahnya sudah berkembang, sudah selesai dengan yang terakhir tadi yang disebut sebagai agama, kemudian telah ada agama sempurna tadi, dan yang sebelum-sebelumnya adalah histori dari perjalanan yang ada saat ini, kan seperti itu. Iya Bu. Iya. Oke, saya rasa cukup ya. Ini waktu kita sudah hampir putus karena Zoom sangat terbatas waktunya, sudah kurang dari 1 menit, nanti tiba-tiba mati. Saya tutup sekarang saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita sambung lagi minggu depan melalui WhatsApp group ya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, selamat melanjutkan perkuliahan.